Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 11 IPS 2A yang beranggotakan saya adalah Tricantika, Alvin Ferdian, dan Gili Amanda akan menjelaskan tentang Perang Banjar. Sebelum itu, apa sih Perang Banjar itu? Perang Banjar adalah perang perlawanan rakyat Banjar terhadap penjajahan kolonialisme Belanda yang berlangsung pada tahun 1859 hingga tahun 1905 yang berlangsung di Kesultanan Banjar. Terdapat beberapa sebab yang melatar belakangi terjadinya Perang Banjar, yaitu yang pertama, Belanda ingin menguasai wilayah Banjar. Sumber daya alam yang terdapat di wilayah Banjar menjadi faktor utama terjadinya Perang Banjar. Hal ini karena Belanda ingin menguasai seluruh wilayah Nusantara, termasuk wilayah Kesultanan Banjar, beserta hasil buminya seperti emas, batu bara, dan intan. Yang kedua yaitu munculnya konflik perebutan tahta di Kesultanan Banjar akibat adanya intervensi. Terdapat 3 kelompok yang saling berebut tahta, yaitu kelompok Pangeran Tamjidillah, yang kedua kelompok Pangeran Prabu Anoh, dan yang ketiga kelompok Pangeran Hidayatullah. Setelah Sultan Adam meninggal pada tahun 1857, di kerajaan terjadi perebutan tahta. Belanda mengangkat Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan Banjar, namun pengangkatan tersebut tidak disenangi oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu sikap sewenang-wenang dari Pangeran Tamjidillah yang ditunjuk Belanda sebagai Sultan Banjar. Setelah dinobatkan, Sultan Tamjidillah II melakukan penghapusan hak-hak istimewa terhadap Pangeran Hidayatullah II dan Pangeran Prabu Anoh. Sultan Tamjidillah II menganggap bahwa tidak ada surat wasiat dari Sultan Adam yang dikantongi oleh Pangeran Hidayatullah II. Bahkan, Pangeran Anoh dibuang ke Bandung. Peristiwa Perang Banjar, penempatan Pangeran Tamjidillah II oleh Belanda memicu perlawanan di luar istana. Penembahan Muning berpendapat, dalam saat itu, yang paling pantas naik tahta adalah Pangeran Antasari, keponakan Pangeran Hidayatullah II. Pada tanggal 25 April 1899, pasukan Pangeran Antasari menyerang kawasan Tambang Batu, Baru Pengaron. Pasukan Muning berhasil membakar tambang dan pemukiman orang Belanda. Belanda memberhentikan Sultan Tamjidillah dari tahta pada tanggal 25 Juni 1899 dan mengasingkannya ke Bogor. Belanda kemudian menawarkan tahta Sultan kepada Pangeran Hidayatullah II, tapi ia menolak dan bergabung dengan Pangeran Antasari. Oleh pendukungnya, Pangeran Hidayatullah kemudian didambakan menjadi Sultan Banjar di Amuntai pada September 1859. Belanda marah dan menghapus Kesultanan Banjar pada tanggal 11 Juni 1899. Belanda menerapkan strategi liciknya dengan menyandera ibu Pangeran Hidayatullah. Strategi ini membuat Pangeran Hidayatullah akhirnya dapat ditangkap pada tanggal 22 Maret 1862 dan dibawa ke Martapura dan Martapura. Kemudian diasingkan ke Cianjur pada tanggal 3 Februari 1862. Akhir dari Perang Banjar. Setelah kepergian Pangeran Hidayatullah II, Pangeran Antasari tetap memimpin rakyat Banjar. Pangeran Antasari kemudian dinobatkan sebagai Sultan Banjar oleh rakyat Banjar dan Dayak pada 14 Maret 1862. Belanda menambah pasukan dengan mendatangkan bantuan dari Batavia. Situasi ini membuat Pangeran Antasari harus menerapkan strategi perang gerilya karena kalah jumlah dalam pasukannya. Dalam menjalankan perang gerilya, Pangeran Antasari terserang penyakit cacar dan paru-paru. Ia kemudian meninggal dunia pada 11 Oktober 1862. Perang Banjarmasin pun mendekati akhir sepeninggalan Pangeran Antasari. Para tokoh pemimpin rakyat yang tersisa dibunuh dan ditangkap lalu diasingkan oleh Belanda. Atas perjuangan jasa-jasanya, Pangeran Antasari ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional dalam kemerdekaan pada 27 Maret 1968.
terdapat beberapa dampak dari terjadinya Perang Banjar, yaitu 1. Dibubarkannya Kesultanan Banjar. Yang kedua, Belanda berhasil menguasai wilayah Kalimantan Selatan seluruhnya. Yang ketiga, dikuasainya berbagai sumber daya alam. Yang keempat, tidak adanya penerus yang ideal. Dan yang kelima, sistem birokrasi lama dihapuskan. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.